Malam itu suasana warkop dekat kampus cukup ramai. Di salah satu meja pojok, 6 anak muda terlihat sibuk membuka peta jalur pendakian sambil bercanda. Mereka adalah Raka, anak paling berpengalaman soal mendaki. Dion, kakak dari salah satu anggota perempuan yang terkenal protektif. Farel, si paling santai dan suka bercanda. Bayu, pendiam tapi paling peka dengan suasana sekitar. Nisa, adik Dion yang baru pertama kali ikut naik gunung. Tari, sahabat Nisa yang selalu antusias mencoba hal baru. Sudah hampir sebulan mereka merencanakan pendakian ke Gunung Arjapala. Gunung yang terkenal indah tapi juga penuh cerita mistis. Awalnya hanya Raka, Farel, dan Bayu yang ingin mendaki. Namun setelah Nisa penasaran melihat foto-foto pendakian mereka, ia ikut mendaftar. Dion akhirnya memutuskan ikut juga karena tidak ingin adiknya naik gunung tanpa pengawasan. Yang penting jangan aneh-aneh di atas nanti, kata Bayu tiba-tiba sambil menyeruput kopi. Farel langsung tertawa, belum naik aja udah mulai horor nih. Bayu hanya diam sambil menatap peta jalur pendakian. Karena sebenarnya, ia pernah mendengar cerita tentang Gunung Arjapala. Katanya beberapa pendaki pernah hilang setelah mendengar suara perempuan memanggil nama mereka saat malam di jalur pendakian. Namun malam itu tidak ada yang terlalu memikirkan cerita tersebut. Mereka justru semakin semangat membahas tenda, logistik, dan rencana menikmati sunrise di puncak. Tanpa sadar, pendakian itu akan menjadi pengalaman paling mengerikan yang tidak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Akhirnya hari pendakian pun tiba. Pagi itu mereka berangkat dengan penuh semangat. Udara kaki gunung terasa dingin dan segar, sementara kabut tipis masih menyelimuti jalur awal pendakian. Farel yang paling heboh sejak awal terus merekam suasana untuk konten media sosialnya, sedangkan Nisa dan Tari sibuk berfoto di gerbang pendakian. Baru mulai aja udah capek gue lihat kalian, celetuk Dion sambil membawa karier besar miliknya dan milik Nisa sekaligus. Perjalanan awal terasa menyenangkan. Jalur masih ramai pendaki lain dan suasana hutan belum terlalu lebat. Mereka bercanda sepanjang jalan tanpa memikirkan cerita-cerita mistis tentang Gunung Arjapala. Sampai menjelang sore, mereka tiba di sebuah pos tua kecil di tengah hutan. Di sana hanya ada seorang kakek tua duduk sendirian sambil memandangi jalur pendakian. Pakaiannya sederhana, wajahnya penuh keriput, dan matanya terlihat tajam memperhatikan mereka satu persatu. Permisi, Kek, sapa Raka sopan. Kakek itu mengangguk pelan, namun saat pandangannya berhenti ke arah Nisa dan Tari, ekspresinya berubah serius. Kalian mau naik sampai puncak? Tanyanya lirih. Iya, Kek, jawab Tari sambil tersenyum. Kakek itu diam beberapa detik sebelum berkata pelan. Kalau di atas nanti dengar ada yang manggil, jangan dijawab. Suasana langsung hening. Farel mencoba tertawa kecil. Wah mulai nih. Namun Bayu justru terlihat serius mendengar ucapan itu. Kakek tadi melanjutkan, jangan juga sembarangan ngomong. Jangan pisah dari rombongan. Dan sebelum maghrib, cari tempat buat istirahat. Dion mulai merasa tidak nyaman. Memang sering ada kejadian ya, Kek. Kakek itu tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap ke arah hutan lebat di belakang jalur pendakian. Lalu berkata pelan, gunung ini gak selalu suka kedatangan tamu. Menjelang maghrib, mereka akhirnya menemukan area datar untuk mendirikan tenda. Tempat itu cukup sepi karena jauh dari rombongan pendaki lain. Hanya dikelilingi pepohonan tinggi dan kabut tipis yang mulai turun. Malam pun datang lebih cepat di gunung. Udara terasa sangat dingin. Setelah semua tenda berdiri, mereka mulai memasak mie instan dan membuat minuman hangat. Suasana kembali santai. Farel bercanda seperti biasa. Tari sibuk memotret suasana camping. Sementara Dion dan Raka menata kayu kecil untuk api unggun. Lumayan juga vibes-nya, kata Nisa sambil tertawa kecil. Namun Bayu sejak tadi terlihat gelisah. Ia terus memperhatikan hutan gelap di sekitar camp. Kenapa? Tanya Raka. Bayu menggeleng pelan. Perasaan gue gak enak aja. Belum sempat mereka melanjutkan obrolan. Tiba-tiba terdengar suara perempuan tertawa dari kejauhan. Hihihihi, pelan, nyaring. Semua langsung diam. Farel yang tadinya tertawa langsung menelan ludah. Itu, suara apa? Tak lama kemudian terdengar suara tangisan perempuan menggema dari balik pepohonan. Suara itu semakin lama semakin dekat. Nisa langsung pucat. Kita jangan di luar,
Tiba-tiba suara kuntilanak melengking keras memecah hutan malam. Hahaha. Mereka panik dan buru-buru masuk ke tenda terbesar bersama-sama. Nafas mereka memburu sementara suara angin di luar terdengar semakin kencang. Di dalam tenda suasana sangat sunyi. Hanya suara napas ketakutan mereka. Lalu, terdengar langkah kaki pelan mengelilingi tenda. Kresak, kresak, kresak. Seperti seseorang berjalan di antara daun kering tepat di luar. Tari mulai menangis pelan. Dion langsung memegang tangan adiknya erat. Langkah itu terus berputar mengelilingi tenda tanpa berhenti. Dan beberapa detik kemudian, terlihat bayangan perempuan berambut panjang melewati sisi kain tenda. Pelan, tidak berjalan normal, melainkan seperti melayang mengitari mereka. Farel gemetar sambil berbisik, "Dia muterin tenda kita." Suasana di dalam tenda semakin mencekam. Tidak ada satupun dari mereka yang berani membuka resleting tenda untuk memastikan apa yang ada di luar. Bayangan perempuan itu terus berputar mengelilingi tenda. Pelan, kadang berhenti tepat di samping mereka. Lalu terdengar suara cekikikan kecil dari luar. Hihihi. Nisa langsung menutup mulutnya sendiri agar tidak menangis keras. Sementara itu Bayu mulai membaca doa pelan dengan wajah tegang. Tiba-tiba, suara langkah di luar berhenti. Sunyi. Terlalu sunyi. Farel berbisik lirih. Udah pergi. Belum sempat ada yang menjawab. Brak, sesuatu menghantam bagian belakang tenda keras sekali. Tari menjerit. Dion refleks memeluk adiknya sambil menahan panik. Lalu terdengar suara perempuan tepat di luar kain tenda. Suaranya lirih, seperti berbisik di telinga mereka. Buka. Semua langsung membeku. Farel mulai gemetar hebat. Jangan dibuka. Jangan dibuka. Namun suara itu kembali terdengar. Kali ini lebih dekat. Tolong. Dingin. Raka mencoba memberanikan diri melihat lewat celah kecil resleting tenda. Dan seketika wajahnya pucat pasi. Astaga, apa? Tanya Dion panik. Raka mundur perlahan dengan tangan gemetar. Dia jongkok depan tenda. Napas semua orang terasa berhenti. Bayu langsung menarik Raka menjauh dari pintu tenda. Namun tiba-tiba kain tenda bagian depan perlahan terdorong dari luar. Seolah ada wajah yang sedang menempel di sana. Bentuk kepalanya terlihat samar dari balik kain tipis tenda. Rambut panjangnya menjuntai sampai tanah. Lalu, kepala itu perlahan bergerak naik. Seperti sedang berdiri. Dan bayangannya, terlalu tinggi untuk manusia biasa. Tidak ada satupun dari mereka yang tidur malam itu. Mereka hanya duduk berdesakan di dalam tenda sambil menahan takut sampai suara di luar perlahan menghilang menjelang subuh. Begitu cahaya pagi mulai masuk dari sela pepohonan, suasana camp kembali terlihat normal. Tidak ada jejak kaki, tidak ada bayangan perempuan, dan hutan terasa sunyi seperti tidak terjadi apa-apa. Namun wajah mereka semua masih pucat, terutama Nisa dan Tari yang terus terlihat ketakutan. Farel yang biasanya paling banyak bicara pun kini diam sejak keluar dari tenda. "Aku gak mau lanjut," bisik Tari pelan. Dion langsung mengangguk setuju. "Kita turun aja." Awalnya Raka sempat ragu karena mereka belum sampai puncak. Tapi setelah melihat kondisi teman-temannya, ia akhirnya sepakat. Bayu sejak tadi hanya memandangi hutan di sekitar camp dengan ekspresi serius. "Turun sekarang lebih baik," katanya singkat. Tanpa banyak bicara lagi, mereka segera membereskan tenda dan perlengkapan. Anehnya, saat sedang berkemas, Farel menemukan sesuatu tergantung di tasnya. Rambut panjang, hitam, basah. Farel langsung melemparkannya dengan wajah pucat. Dan saat mereka mulai berjalan turun meninggalkan area camp, dari kejauhan terdengar lagi suara tawa perempuan menggema di antara kabut hutan. Hihihihi, pelan, seolah mengantar kepulangan mereka. Tidak ada yang berani menoleh ke belakang. Karena mereka sadar, malam sebelumnya, mereka mungkin terlalu dekat dengan sesuatu yang memang bukan penghuni dunia manusia. Setelah berhasil turun dari Gunung Arjapala, mereka berenam sepakat untuk tidak membahas terlalu banyak kejadian malam itu. Namun pengalaman tersebut jelas mengubah mereka. Nisa jadi mudah ketakutan setiap mendengar suara perempuan tertawa di malam hari. Tari bahkan sempat demam selama beberapa hari setelah pendakian. Farel yang biasanya paling berani dan suka bercanda juga berubah lebih pendiam. Ia menghapus semua video pendakian dari ponselnya setelah menyadari ada sosok perempuan berambut panjang terekam berdiri jauh di belakang camp mereka malam itu.
Sementara Bayu akhirnya menceritakan sesuatu yang sejak awal ia simpan sendiri. Saat malam sebelum suara kuntilanak terdengar, ia sebenarnya sempat melihat seorang perempuan berdiri di antara pepohonan dekat camp sambil menatap mereka tanpa bergerak. Dan yang paling membuat Bayu merinding, kaki perempuan itu tidak menyentuh tanah. Sejak kejadian itu, mereka tidak pernah lagi mendaki Gunung Arjapala. Namun sampai sekarang, Dion masih mengingat ucapan kakek tua di pos pendakian. Gunung ini gak selalu suka kedatangan tamu. Dan setelah apa yang mereka alami malam itu, mereka akhirnya mengerti maksud sebenarnya dari peringatan tersebut.